Palembang dan Pangkal Pinang, dua ibu kota provinsi di Sumatera bagian selatan, menawarkan pesona yang sangat berbeda. Palembang adalah kota metropolitan yang ramai, kaya sejarah dan penuh dinamika, terkenal dengan Sungai Musi, Jembatan Ampera dan Pempek yang legenda. Sementara itu, Pangkal Pinang hadir dengan nuansa tenang khas pesisir, budaya Melayu yang kental, dan panorama pantai yang memikat seperti pasir padi. Jika Palembang mencerminkan denyut kota besar dengan geliat industri dan transportasi modern, maka Pangkal Pinang adalah tempat yang pas untuk mencari ketenangan dan keindahan alam. Mari kita bahas satu persatu, namun sebelumnya klik like, subscribe, dan share agar channel ini berkembang. Di ujung timur Pulau Bangka, berdirilah sebuah kota yang mungkin tak terlalu sering terdengar, tapi menyimpan pesona yang tak bisa diabaikan. Inilah Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota kecil yang tenang, namun menyimpan jejak panjang sejarah, budaya, dan keindahan alam yang memikat siapa saja yang datang. Nama Pangkal Pinang sendiri punya makna yang menarik. Kata pangkal berarti awal atau pusat, dan pinang adalah nama pohon yang tumbuh subur di wilayah ini. Sejak zaman kolonial, kota ini sudah menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, terutama karena hasil tambang timahnya yang terkenal hingga ke mancanegara. Timah membentuk wajah kota ini, menghidupi generasi demi generasi, menjadi nadi utama pembangunan dan kehidupan masyarakatnya. Tapi Pangkal Pinang bukan cuma soal timah. Kota ini juga tentang kehidupan yang damai. Di sini, masyarakat Melayu Bangka hidup berdampingan dengan komunitas Tionghoa, Jawa, Bugis, dan suku lainnya. Suasana kotanya lebih santai dibandingkan kota-kota besar di Sumatera. Jalanan tidak terlalu padat, angin laut sering menyapa, dan senyum warganya terasa hangat. Di pusat kota, berdiri Masjid Jamik dan Klenteng Kuantai Miao, dua bangunan keagamaan yang berdiri tidak jauh satu sama lain. Simbol toleransi yang nyata. Di pagi hari, aroma kue khas Bangka seperti kemplang dan lempah kuning menyeruak dari pasar tradisional. Sementara di malam hari, lampu-lampu di sepanjang jembatan emas menyala, menghubungkan daratan dan menciptakan suasana romantis di tepian kota. Wisata di Pangkal Pinang memang bukan tentang keramaian, tapi tentang ketenangan. Pantai Pasir Padi adalah salah satu yang paling terkenal, hamparan pasir luas, ombak tenang, dan panorama laut biru yang memanjakan mata. Tak jauh dari sana ada Pantai Tikus, Pantai Parai, dan berbagai destinasi lain yang menyuguhkan batu granit besar khas Bangka Belitung. Tak lengkap rasanya berbicara Pangkal Pinang tanpa menyebut kulinernya. Kota ini adalah surga bagi para pencinta seafood. Mie koba, lempah darat, otak-otak, dan martabak Bangka adalah sebagian kecil dari kelezatan yang bisa kamu temukan. Rasanya unik, berani bumbu, dan punya cita rasa khas yang bikin rindu pulang. Kini, Pangkal Pinang terus berbenah. Bandara Depati Amir sudah diperluas untuk mendukung pertumbuhan pariwisata. Akses transportasi membaik, dan banyak kafe serta tempat nongkrong modern motor. Palembang, kota tertua di Indonesia. Disinilah sejarah besar pernah ditulis, di tepian Sungai Musi yang mengalir tenang namun penuh makna. Di antara riuh kendaraan, aroma kuliner, dan denyut urban, Palembang menyimpan jejak peradaban agung, Kerajaan Sriwijaya, yang pernah menguasai lautan Asia Tenggara lebih dari 1000 tahun lalu. Kota ini bukan hanya ibu kota Sumatera Selatan, tapi juga pusat budaya, ekonomi, dan kehidupan. Dari pagi yang sibuk di pasar tradisional hingga malam yang bercahaya di bawah jembatan Ampera, Palembang selalu hidup. Ia tidak pernah tidur, tapi juga tidak pernah kehilangan karakternya sebagai kota sungai yang membesarkan jutaan jiwa. Jembatan Ampera adalah simbolnya, ikon kota. Dari atasnya kau bisa melihat kapal-kapal melintasi Sungai Musi, jantung transportasi dan denyut nadi perdagangan sejak zaman dahulu. Sungai ini bukan sekadar bentang air, tapi penghubung sejarah, identitas, dan masa depan Palembang. Masyarakat Palembang terkenal ramah, tegas, dan bangga akan budayanya. Di rumah-rumah limas dan dalam tutur bahasa mereka, terasa kuat nilai-nilai warisan leluhur. Tradisi-tradisi seperti sedekah ruah, pempek sebagai simbol keakraban, dan musik gambus atau tangga nada Palembang yang khas, semua jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan bicara soal pempek, tak ada yang bisa menyangkal bahwa Palembang adalah surga kuliner. Dari pempek kapal selam, lenjer hingga tekwan, model, dan pindang patin, semua punya rasa yang kuat dan kaya. Bukan hanya enak, tapi juga punya cerita. Kuliner di Palembang bukan sekadar makanan, tapi bagian dari identitas kota. Sebagai kota besar, Palembang berkembang pesat. Infrastruktur terus dibangun. Ada LRT yang pertama di luar Pulau Jawa, jalan tol, pusat perbelanjaan, dan kawasan bisnis yang menjulang. Tapi di sela kemajuan itu, Palembang masih menyimpan ruang untuk kontemplasi. Pulau Kemaro misalnya. Di tengah Sungai Musi, pulau kecil ini menyimpan kisah cinta legendaris dan tempat ziarah spiritual yang hening. Palembang adalah kota dengan dua wajah. Modern tapi juga kuno, ramai tapi tetap dalam, keras tapi juga hangat. Di balik suara klakson dan hiruk-pikuk jalan, ada senyum pedagang kaki lima, ada anak-anak bermain di pinggir sungai, ada keluarga menikmati sore di Benteng Kuto Besak. Kota ini terus tumbuh dengan tantangan dan harapan yang tak pernah lepas. Dari panasnya aspal siang hari hingga sejuknya angin malam di Taman Kambang Iwak, Palembang mengajarkan kita tentang daya tahan, kebanggaan, dan cinta pada akar budaya sendiri. Palembang bukan kota yang hanya bisa dilihat
ia harus dirasakan. Jadi kamu pilih tinggal di mana atau punya pengalaman selama tinggal di Pangkal Pinang atau di Palembang, cita di kolom komentar ya. Kita ketahui yang dulunya merupakan satu wilayah yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang keduanya tumbuh menjadi kota yang berbenah. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung antara Palembang dan Pangkal Pinang